Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani rahimallah. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, kita kembali bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas babul kibri ya, bab tentang kesombongan ya. Dan kemarin sudah dibahas hadis yang ke-548, kemudian sampai kepada akhir dari pembahasan kemarin. Sekarang kita hadis yang ke-549 ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yunus ibn al-Qasim Abu Umar al-Yamami qala hadatsana Ikrimah bin Khalid qala sami'tu ibn Umar an sallallahu yaqul. Hadis yang ke-549 ini dinilai hadis yang sahih. Selain terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Juga hadis ini tertera dalam kitab Silsilah Sahihah. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa kata Ibnu Umar, dia menerima ani Nabi SAW dari Nabi SAW. Yaqul, kata Nabi, man ta'addama fi nafsihi, barang siapa yang mengagungkan dirinya. Maksudnya, man ta'addama fi nafsihi adalah man za'ama nafsa'u 'aziman. Siapa yang menganggap dirinya itu agung, ya. Seperti itu. Kan ada orang yang merasa dirinya besar ya. Padahal kecil tapi dia dibesar-besarkan. Padahal dia itu apa? Kecil tapi dia itu merasa dirinya besar. Merasa dirinya terhormat begitu ya. Ada orang yang seperti itu. Awikhtala fi misyatihi, atau orang yang sombong dalam cara berjalan. Ikhtala. Qala yakhilu, ya makhilah artinya orang yang sombong. Ikhtala fi misyatihi. Orang yang sombong di dalam berjalan, yakni tabakhtara.
Orang ini gaya berjalannya penuh dengan kesombongan. Barakallahu fikum, ini dalil jamaah sekalian bahwa ada orang yang jalannya aja memperlihatkan kesombongan. Antum bisa lihat orang sombong itu gaya jalannya aja lain. Ya. Bisa dibuktikan. Gaya jalannya orang yang sombong dengan yang tidak sombong itu lain. Cara berjalannya. Itu akan bisa dilihat dari gaya berjalan. Dengan adanya kalimat ikhtala fi misyatihi, itu dalil bahwa ada orang sombong dalam gaya jalan. Karena Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan dasar sombong. Itu kan dalil bahwa ada orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Ya. Dengan firman Allah yang mulia tadi, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau yakni berjalan di muka bumi ya dalam keadaan sombong. Ini dalil bahwa kita dilarang untuk itu. Di dalam surah Al-Isra ayat 37 Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu menjadi orang yang sombong ketika berjalan di muka bumi. Innaka lang takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan engkau pun tidak akan bisa menyampaikan al-jibal, yakni engkau tidak akan bisa menyampaikan jibal tulan, yakni engkau pun tidak bisa menembus gunung. Begitu pula Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-18, kata Allah tabaraka taala, wala tusair khaddaka linnas. Kamu jangan memalingkan pipimu dari manusia. Artinya kamu berpaling. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan dasar sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Fakhur, orang yang membanggakan dirinya. Ada orang itu dia sebenarnya tidak agung, tidak mulia, tapi merasa dirinya agung, merasa dirinya mulia. Siapakah di antara orang yang seperti ini? Jawabnya Yahudi. Orang-orang Yahudi itu merasa dirinya mulia. Dia merasa bahwa di muka bumi ini tidak ada yang paling hebat melebihi dari yakni rasnya. Makanya orang-orang yang sombong ini lawannya orang sombong lagi. Siapa lawannya? Lawannya Hitler. Hitler dengan ras Aryanya ya kan. Bangsa Arya itu merasa bangsa yang paling mulia di muka bumi. Makanya dia sombong. Lawannya apa? Yahudi. Sama-sama sombong. Begitu. Orang sombong ketemu orang sombong. Dan orang Yahudi itu gaya sombongnya tampak dalam pakaiannya. Bagaimana? Dia kalau berpakaian melabuhkan kainnya di bawah mata kaki. Makanya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, iyyakum wa isbalal ijar fa inna isbalal ijar minal makhila. Hati-hati kamu dengan melabuhkan kain di bawah mata kaki, karena melabuhkan kain di bawah mata kaki minal makhila, termasuk syiar-syiar kesombongan. Hadis ini hasan sahih dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Berikutnya, kemudian dilanjutkan di dalam kalimat ini, ya, laqiyallahu azza wa jal, dia akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala, dengan Allah azza wa jal, wa huwa alaihi ghadban, dan Allah itu marah kepadanya. Kenapa marah? Karena yang namanya kesombongan adalah merupakan salah satu dari pakaian Allah, selendang Allah tabaraka wa taala. Makanya kita jangan jangan berbuat sombong. Sombong itu merupakan perbuatan yang tercela. Ya, sombong itu merupakan perbuatan yang tercela. Sombong itu adalah merupakan sesuatu yang tercela. Makanya jangan bersikap sombong. Ya, kita tidak boleh bersikap sombong. Dan siapa di antara kita yang bersikap sombong, ketahuilah bahwasanya orang yang bersikap demikian dia akan merugi. Bukankah Allah tabaraka wa taala yakni sebagaimana yang diterangkan di dalam sebuah hadis qudsi, dijelaskan di sini Nabi kita yang mulia menerangkan kepada kita, ya, apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qala Allah azza wa jalla, dikatakan bahwasanya dari Abu Hurairah, dia berkata Rasul bersabda, kata Rasul qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, al-kibriya uridai. Sesungguhnya al-kibriya, yakni kesombongan itu adalah ridai, selendangku, wal adhamatu izari. Perasaan agung itu adalah merupakan izari, keagungan adalah izari. Ya, itu merupakan sarungku. Maka faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang dia mengambil salah satunya dari aku, salah satu dari kedua tersebut dari aku, maka
Ya qadabtuhu finnar, maka aku campakkan dia ke dalam neraka. Riwayat ini bermacam-macam. Ada yang menerangkan bukan qadabtahu finnar, bukan dicampakkan ke neraka, tapi adabtuhu finnar, aku adab dia di neraka. Ada lagi riwayat yang lain, qasamtuhu finnar, yakni aku patahkan dia, ya aku hancurkan dia di neraka. Ada lagi yang wa alqaituhu fi jahannam, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Ada lagi yang mengatakan riwayat yang lain, adkhaltuhu jahannam, kata Allah aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Maka dari keterangan ini merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersikap sombong karena itu adalah yakni ridai, kata Allah, itu merupakan selendangku, wa izari, dan itu merupakan sarungku. Artinya apa? Artinya tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh yakni merasa dirinya agung, tidak boleh. Orang yang berbuat seperti ini akan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Allah akan azab dia, Allah akan hancurkan dia. Jangan sekali-kali memiliki sikap sombong. Maka dikatakan tadi bahwasanya man ta'adzama fi nafsi, siapa yang merasa dirinya itu agung, mulia padahal tidak, atau orang yang ikhtala fi misyatihi, siapa orang yang sombong dalam cara berjalannya, gaya berjalannya sombong, laqi Allah azza wajal, dia akan menjumpai Allah azza wajal wa huwa alaihi ghadban, Allahnya marah dan murka kepada dia. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tadi sudah saya bacakan, dan hadis ini yakni memiliki faedah pertama, al-ujubu muhlikatun. Yang namanya ujub itu muhlikah, sesuatu yang dapat membinasakan. Wa man ittasafa bihi, dan barang siapa yang memiliki sifat ujub, maka saat aqibatuhu fid dunya wal akhirah, maka kesudahannya adalah buruk baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang sombong, orang yang merasa dirinya agung, orang yang merasa dirinya mulia, orang yang merasa dirinya besar, nanti di akhirat, ya bahkan jangankan di akhirat, di dunia pun dia akan merugi. Selanjutnya kemudian yakni yang kedua, al-mutakabbiru ghairu radin bi'ubudiyatillah. Adapun orang yang sombong tidak ridha dengan penghambaannya kepada Allah. Walidha yahsulu lahu sakhatullahi wa ghadabuhu. Oleh karena itulah maka dia mendapatkan murka Allah, dia mendapatkan marah Allah. Dia akan mendapatkan murka Allah, dia akan mendapatkan marahnya Allah tabaraka wa taala. Allah akan marah kepada dia, Allah akan murka kepada dia. Siapakah dia? Al-mutakabbir, itu orang yang memiliki sikap sombong. Janganlah menjadi orang yang sombong dalam berkata-kata, dalam berjalan, tidak boleh sombong karena kesombongan akan menyebabkan dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Selanjutnya, hadis yang ke-550, hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah an Abdul Aziz ibni Muhammad an Muhammad ibni Amrin an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kata Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, apa kata Rasulullah? Mastakbaro man akala ma'ahu ya khadimu wa raqibal himara bil aswaq wa taqala syata fa halabaha. Apa katanya? Dikatakan hadis yang ke-550 ini, mastakbaro man akala ma'ahu khadimuhu. Tidak boleh sombong orang yang pembantunya makan dengan dia. Jadi kalau kita makan dengan pembantu kita, nggak ada masalah. Jangan pembantunya suruh makan seperti hewan. Sementara kita makan dengan gaya kita, jangan, sama-sama. Kalau kita punya pembantu kita makan, dia makanan kita dengan makanan pembantu kita sama. Jangan dibeda-bedakan. Makanan kita sebagai majikannya dengan makanan pembantu kita sama. Jangan dibeda-bedakan. Ya. Mastakbara man akala ma'ahum. Kemudian warakibal himara bil aswaq. Tidak boleh sombong. Orang yang apa? Orang yang mengendarai keledai bil aswaq, yakni di pasar-pasar.
Kalau kita ke pasar, kemudian kita mengendarai keledai, jangan merasa hebat, jangan. Waduh, orang lain jalan kaki, kita pakai keledai, begitu. Wa taqolasata, dan juga tidak boleh sombong orang yang i'taqolasat, yakni mengikat kambingnya, fahalabaha, lalu dia kemudian mengambil susu kambingnya. Kalau di Arab udah biasa yang namanya mengambil susu kambing. Karena memang kambing di sana banyak yang diambil apanya? Air susunya. Ya. Di kita ada kambing-kambing etawa ya. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa susu kambing dengan susu sapi, maka kualitasnya jauh lebih hebat susu kambing. Daging kambing dengan daging sapi, itu lebih hebat daging kambing. Cuma orang Indonesia ini orangnya terlalu berambisi. Makan kambing dengan gajinya, makan kambing dengan lemaknya. Enggak ada ceritanya orang darah tinggi gara-gara makan daging kambing. Ya, yang daging kambing, yang darah tinggi itu rata-rata karena mereka makannya bukan dagingnya. Ya, Allah perintahkan kepada kita suruh makan daging, kita makannya apa? Makannya jeroan begitu kan? Nah, itu disuruh siapa? Rakus kita ini, jeroannya diambil, apanya diambil semua. Ya itu orang Indonesia tuh luar biasa. Ya, kalau dagingnya daging aja. Daging kambing, ngomongnya mubazir itu. Mubazir itu kalau yang memang dia harus dimakan. Kalau yang tidak harus dimakan, ya tidak mubazir. Ya, kita sih usus di perut ya Pak. Tahu di perut Pak? Ya usus di perut ya. Bahkan sekarang ada khusus keripik usus ya kan? Seperti itu. Memang orang Indonesia ya pantas kalau kemudian banyak yang sakit apa. Karena Pak, eh, rakus ya, rakus. Sama dengan saya mungkin bangsa Indonesia. Tapi saya udah tidak suka makan yang begituan. Ya, ya barakallahu fikum jemaah sekalian ya. Nah, disebutkan di sini bahwasanya orang yang makan dengan pembantunya tidak boleh sombong, yakni dia tidak mau makan dengan pembantunya. Sama saja. Membantu kita manusia, kita juga manusia. Begitu pula kalau kita datang ke pasar kemudian memakai keledai, tidak boleh sombong. Dengan cara begitu. Begitu pula ketika kita memeras apa? Memeras ketika kita yakni mengikat kambing lalu memeras susunya, ya jangan sombong dengan itu. Artinya kita jangan sombong dengan gaya makan kita. Kita tidak boleh sombong dengan gaya kendaraan kita yang kita pakai di pasar. Dan kita tidak boleh sombong dengan gaya minuman kita yaitu susu apa? Kambing tadi. Jangan. Apapun yang kita lakukan tidak boleh mengandung nilai-nilai kesombongan. Tidak boleh berbangga diri. Tidak boleh. Dan inilah akhlak yang mulia. Dan inilah yang diajarkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Buah karya Imam Al-Bukhari. Kitab terbaik dalam bidang hadis. Dalam bidang akhlak. Makanya ini anak-anak muda ini harusnya banyak belajar tentang kitab ini. Ini kita ini punya generasi muda, Masya Allah ya. Ini syabab ini. Anak-anak muda ini harus belajar mengerti tentang masalah adab. Karena anak zaman sekarang ini jauh dari adab. Banyak tidak belajar akhlak, banyak tidak belajar adab. Begitu ya. Makanya adik-adik kalau mau ikut ngaji duduk yang rapi. Ya, menghadap ke depan. Jangan membelakangi majelis. Tidak boleh, tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh. Kalau antum mau tiduran mendingan balik ke sakan aja. Ini santri bukan ini. Kalau santri mendingan ke sakan aja kalau nggak mau dengerin. Ya, majelis ini bukan majelis tiduran, bukan. Ya. Kalau antum mau dengar duduk yang rapi, duduk yang baik, jangan membelakangi ya, jangan membelakangi ustadz ya. Kamu harus menghadap ke ustadz. Antum bisa baca dalam riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa kalau ada mendengarkan nasihat dalam khutbah Jumat atau khutbah yang lain, Nabi kita yang mulia yakni memerintahkan supaya wajah-wajah kita melihat wajah sang pembicara. Begitu. Itu ada hadisnya. Kalau antum nggak percaya baca dalam kitab Khamsuna hadisan fil Jumu'ah, 50 hadis tentang Jum'ah. Hadisnya hasan derajatnya riwayat Imam Al-Baihaqi. Kita ini harus bersyukur kepada Allah. Agama kita ini Islam. Yakni kitab suci kita Al-Quran. Hadis-hadis Nabi banyak bertebaran di mana-mana. Kalau kita baca Quran dengan benar, kalau kita baca hadis Nabi yang mulia, maka insya Allah generasi kita, generasi muda kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah ta'ala. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Ya, terutama ketika terjadinya dekadensi moral di zaman sekarang ini. Banyak anak-anak kita, anak-anak muda kita, remaja kita ini moralnya rusak. Kenapa? Karena mereka jarang mendengar Quran, jarang mendengarkan hadis Nabi yang mulia. Ya, seperti itu. Makanya kalau antum hadir di majelis, dengarkan. Belajar menjadi penuntut ilmu, duduk dengan baik.
Karena apa? Karena yang namanya majelis ilmu raudhatun min riyadil jannah. Kalau antum tahu ini adalah taman dari taman-taman surga. Kalau antum ingin tahu taman surga, majelis ilmu. Ya, itu kata Rasulullah bukan kata saya. Rasul yang mengatakan bahwasanya majlisul ilmi raudhatun min riyadil jannah. Dan kalau antum tahu majelis ilmu ini, itu di sekeliling antum, sekeliling kita ini malaikat bertumpuk sampai ke atas langit. Kalau antum tahu, kata Rasulullah SAW, setiap waktu, setiap hari, setiap saat, itu ada malaikat yang khusus mencari apa? Mencari majelis-majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, maka malaikat akan berkumpul di sana dan mereka bertumpuk sampai ke atas langit. Kenapa? Saking hormatnya kepada para penuntut ilmu. Bahkan malaikat itu tabna'u ajnihataha. Malaikat itu akan meletakkan sayapnya ridon bima fa'alahu. Ya tuh, yakni dia akan meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Jadi kita duduk di majelis ini yang hormat bukan presiden, bukan menteri, bukan, yang hormat ini malaikat. Dan kita tahu malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Barakallahu. Kalau presiden berbuat dosa apa tidak? Iya. Ketua MPR berbuat dosa apa tidak? Iya. DPR berbuat dosa apa tidak? Iya. Kalau malaikat tidak. Yang hadir di majelis ini, yang duduk di majelis ini, dan kemudian yang menghormati kita adalah siapa? Yaitu para malaikat. Hamba Allah yang mulia, yang layak sunallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau kita duduk di majelis ilmu, kita harus tahu bahwa malaikat itu hormat kepada kita. Tadau ajnihattaha ridon bima ya yasna'u, yakni dia meletakkan sayapnya sebagai ridho dengan apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Oleh karena itulah ikhwatal Islam a'azzakum, maka dikatakan seperti ini. Ya, kenapa? Karena memang ini adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Ini dalil bahwasanya rukubul himar wa halbus sat wal aklu ma'al khadim dalilu tawadu wal bu'd ya anil kibri. Yakni memakai keledai, kemudian yakni memeras susu kambing dan juga makan bersama dengan khadim, itu merupakan perkara yang dapat menjadikan orang tawadu, rendah hati, dapat menjadikan orang jauh dari kesombongan seperti itu. Oleh karena itu maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, yakni orang yang makan bersama dengan pembantunya itu bukan orang yang sombong. Orang yang datang ke pasar dengan memakai keledai itu adalah bukan orang yang sombong. Orang yang memeras susu kambing itu adalah bukan orang yang sombong. Kenapa? Karena itu merupakan semuanya yaitu sikap dari ketawaduan seseorang. Barakallahu. Selanjutnya hadis yang ke-551. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala, beliau mengatakan hadatsana Musa bin Bahrin qala hadatsana Ali bin Hasim ibn al-Barid qala hadatsana Salih yakni Bayaul Akisa. Salih itu adalah Bayaul Akisa, tukang menjual kain ya, Bayaul Akisa. Kemudian anjaddati dari nenek qalat, neneknya berkata, ra'aitu Aliyan radhiyallahu an, aku melihat Ali radhiyallahu an ishtara tamran bidirham. Aku telah melihat Ali bin Abi Thalib dia membeli tamran kurma bidirhamin dengan dirham. Fahamalahu, lalu dia membawanya fi milhafatihi. Dia membawanya fi milhafatihi, yaitu pada kainnya, pada bajunya, pada lengan bajunya, atau pada baju yang biasa diselimutkannya atau selimutnya. Faqultu lahu, aku berkata kepada dia, au qala lahu rajulun, atau ada orang yang berkata kepadanya, ahmilu anka, aku bawakan darimu ya Amirul Mukminin. Qala, dia mengatakan la, tidak. Ya Abul Iyal ahaqqu an yahmila. Beliau mengatakan Abul Iyal itu lebih berhak an yahmila untuk membawanya. Masya Allah. Ini diterangkan bahwasanya kata neneknya Salih, aku melihat Ali bin Abi Thalib pernah membeli kurma. Pernah memberi kurma dengan 1 dirham. Kita tahu kan? Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin. Khalifah yang keempat. Khalifah pertama adalah siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Khalifah yang kedua adalah Umar ibn Khattab. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan beliau pernah membeli yaitu tamar bidirham, yakni tamar dengan 1 dirham, maka dia membawanya pada milhafahnya, yaitu pada kain selimutnya. Kemudian ketika itu yakni aku berkata kepada Ali, ya, atau ada orang berkata kepada Ali, ahmilu anka ya Amirul Mukminin, aku yang membawakannya ya Amirul Mukminin. Ya, kalau orang mungkin senang dibawakan oleh orang lain, ya.
Qala kata beliau, la tidak. Abul Iyal ahaqqu an yahmilah. Abul Iyal yakni maksudnya dirinya itu lebih berhak untuk mengambilnya, untuk membawanya. Ini menunjukkan bahwa lihatlah oleh kita pemimpin orang-orang zaman dahulu, meskipun dia Amirul Mukminin, yaitu pimpinan bangsa Arab, pimpinan kaum mukminin, Khalifatul Mukminin, yakni khalifah kaum mukminin atau Amirul Mukminin. Ternyata beliau ketika membeli sesuatu di pasar atau membeli sesuatu dengan cuma satu kurma dengan 1 dirham pun dia bawa sendiri. Nggak perlu dibawakan sama ajudannya, nggak perlu. Dan begitulah seharusnya. Bahwa seorang pemimpin jangan ingin yakni ditinggi-tinggikan, jangan ingin diagung-agungkan. Adapun zaman sekarang seorang pemimpin diperlakukan demikian karena memang ini merupakan tradisi-tradisi yang banyak terjadi pada pemimpin-pemimpin dunia. Kalau kita lihat bagaimana para khalifah zaman dahulu, mereka sangat sederhana, berbeda dengan pemimpin zaman sekarang ini. Selanjutnya, dari hadis ini, maka faedahnya apa? Fi bayanu fadli Ali radhiyallahu an. Maka di dalam hadis tersebut yakni menerangkan keutamaan Ali radhiyallahu an. Faqad kana rajulan mutawadi'an lainal janib. Beliau adalah orang yang mutawadi'an, orang yang rendah hati. Lainal janib, itu orang yang sangat lembut perangainya. Beliau rajulan mutawadi'an, orang yang mutawadi, ya. Itu orang yang apa? Orang yang mutawadi'an, orang yang tawadu, lainal janib, orang yang lembut, seperti itu. Sehingga dengan kelembutannya tersebut, maka tampaklah dari jawaban beliau ketika beliau dipinta kurma yang beliau bawa itu, kata beliau, la Abul Iyal ahaqqu an yahmila. Yang dimaksud dengan Abul Iyal, dirinya sendiri. Saya lebih berhak untuk apa? Untuk membawa ini. Tapi dia menyebutnya Abul Iyal ahaqqu an yahmila. Bahwasanya Abul Iyal lebih berhak untuk membawa. Maka dari keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana para sahabat Nabi yang mulia, hatta seorang seperti Ali bin Abi Thalib yang merupakan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman pun, beliau tetap yakni bersikap seperti ini. Selanjutnya jemaah sekalian, setelah kita mengetahui semua ini, dan tadi sudah saya bacakan yang terakhir yaitu 551 tadi, maka kita mengetahui bahwa betapa luar biasa. Ya, dan seharusnya memang kita menjadi hamba Allah Taala yang memiliki akhlak seperti ini. Berikutnya, hadis yang ke-502, hadatsana Umar qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amas qala hadatsana Abu Ishaq an Abi Muslim Al-Aghar hadatsahu an Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah an Rasulullah. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat Nabi. Pertama Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah? Ya, Nabi SAW yakni menerima hadis tersebut anillahi azza wa jal, dari Allah azza wa jal. Qala, kata Allah itu hadis qudsi, al-izu izari. Al-iz, kemuliaan itu adalah izari. Itu adalah selendangku. Ya, itu adalah izari, itu adalah sarungku. Wal kibriya'u, dan al-kibriya, yakni kesombongan adalah ridai. Itu merupakan selendangku. Faman naja'ani bi syai'in minhuma, maka siapa yang mengambil salah satu dari keduanya, azabtuhu, niscaya aku mengazabnya. Yang tadi sudah saya terangkan di dalam riwayat yang lain bahwa ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersikap sombong sebagaimana tadi sudah saya terangkan. Insyaallah taala nanti kita akan teruskan dengan hadis yang ke-553 dan seterusnya, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol man yas'al. Ya, silakan. Nah, sombong lagi. Nah, baik. Barakallahu fikum sekalian. Sikap sombong adalah sikap yang tercela. Maka ketika ada saudara kita yang bersikap sombong, maka kita hukumi secara lahiriahnya saja. Umpamanya kalau ada orang yang nyata-nyata dia bersikap sombong dan kita tahu bahwa itu memang sombong dan dia pun juga merasakan,
itu kan biasanya mudah ditangkap ya. Ya, maka hendaklah kita memberikan nasihat, dan sebaik-baiknya nasihat yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah. Umpamanya kayak tadi, wala tamshi fil ardi maraha. Ya, atau kita membacakan hadis Nabi yang mulia. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin dakhalan nar. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi, maka niscaya dia diancam masuk neraka. Jadi kita memberikan nasihat yang sifatnya dengan mendatangkan ayat-ayat Allah atau sunnah Nabi yang mulia. Seperti itu. Dan sebelum kita yakni menyampaikan dakwah, maka terlebih dahulu kita menyampaikan nasihat yang bersifat tabayun dan tasabut. Seperti itu. Apabila ternyata nampak pada dirinya, yakni batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran, ya, dan meremehkan ahli kebenaran, maka barulah kita menyampaikan nasihat tersebut. Demikian barangkali ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya, silakan. Iya. Barakallahu. Jemaah sekalian, sebenarnya madhab yang terjadi di zaman dahulu, yang namanya madhab itu kan eh, isim makan, yang artinya tempat orang pergi, tempat orang mengembalikan urusan. 4 imam madhab kita itu, ya, itu sebenarnya hubungan antara guru dan murid, kecuali mungkin al-Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik tidak ada hubungan antara guru dan murid. Imam Abu Hanifah punya murid 2 yang terkenal, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Ketika masih hidup Imam Abu Hanifah, dua-duanya belajar kepada Imam Abu Hanifah. Begitu meninggal Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Hasan belajar kepada Imam Malik. Dan kata Imam Abu Yusuf, 2/3 dari fikihnya Imam Abu Hanifah ketika aku bertemu dengan Imam Malik, aku rujuk kepada fikihnya Imam Malik. Berarti Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, 2 ulama kita ini, itu ketika berguru kepada Imam Abu Hanifah masa hidupnya, dia mengikuti mazhab gurunya. Ketika dia bertemu dengan siapa? Imam Malik pun juga dia mengikuti mazhab gurunya. Seperti itu. Berikutnya Imam Malik mempunyai murid, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i diizinkan berfatwa di usia 15 tahun. Kalau di kita 15 tahun tamat SMP baru belajar ini, belajar itu. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah jadi mufti, diizinkan berfatwa. Luar biasa. Ini pendidikan yang luar biasa. Antum bisa bayangkan, anak usia 15 tahun sudah menjadi mufti. Orang zaman dahulu usia 15 tahun sudah jadi jenderal ya. Ini pendidikan yang luar biasa dari pendidikan Islam. Anak zaman sekarang 15 tahun baru belajar tentang pengendalian emosi ya, pengendalian diri itu kan. Nah, itu berarti mentalnya tidak sama dengan orang terdahulu. Taib. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Seperti itu. Apakah pendapat mereka sama? Tidak. Imam Syafi'i tidak sepenuhnya mengikuti Imam Malik, ya. Tetapi awal belajar dia mengikuti madhabnya Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad awal belajar mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun kemudian mereka yakni masing-masing memiliki pendirian sesuai dengan apa yang datang dari kitabullah, sunnah Nabi yang mulia, dan juga ijmanya para sahabat Nabi dan ijmanya yakni 3 generasi terbaik. Ala kulli hal, berdasarkan penjelasan ini kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada keharusan untuk bermadhab. Tidak ada. Kalau umpamanya orang itu harus bermadhab dengan madhab yang paling atasnya, harusnya kalau kita lihat Imam Ahmad tidak boleh dia bermadhab tersendiri. Harusnya mengikuti Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i harusnya terus dia mengikuti siapa? Al-Imam siapa tadi? Imam Malik. Imam Malik harusnya mengikuti terus yakni madhabnya Imam Nafi. Imam Nafi harusnya mengikuti Imam Ibnu Umar. Ibnu Umar baru Rasulullah SAW. Harusnya begitu. Ya. Dan harusnya Abu Yusuf tidak boleh berubah madhabnya
dari Imam Abu Hanifah, kemudian 2/3-nya berubah mengikuti madhabnya Imam siapa tadi? Imam Malik. 2/3 dari madhab Imam Abu Hanifah dia rujuk kepada pendapatnya Imam Malik. Dan saya yakin kalau ditakdirkan Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad bin Hasani masih hidup di zaman Imam Syafi'i, kayaknya bisa rujuk juga pada pendapatnya Imam Syafi'i. Itu dalil bahwasanya mereka yakni hidup dengan madhab gurunya. Sama lah dengan antum. Antum juga sama kan? Emangnya antum mengerti, antum berpendapat begini mengikuti madhab yakni Imam Malik kah, Imam Syafi'i kah, Imam Hanafi kan antum juga nggak ngerti. Madhab antum kembali kepada madhab guru antum kan? Ya, kemana antum percaya kepada guru antum, itulah yang antum ambil, ya enggak? Oleh karena itu, maka dalam kaitan urusan madhab ini, barakallahu fikum, satu, tidak ada keharusan ya kita ini bermadhab, tidak. Tidak ada keharusan. Persoalan orang belajar agama dengan mengikuti madhab tertentu di awal ibtida'i dars, di permulaan dia belajar, boleh-boleh saja. Tapi bukan harus. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang apa yang dia pelajari. Dia bilang apa? Aku belajar dari awal, yakni belajar kepada madhabnya ahlul hadis, kata Syekh bin Baz. Beliau itu belajar agama itu dari madhabnya ahlul hadis. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu gurunya Syekh bin Baz, seingat saya. Beliau ternyata apa? Ya, gurunya Syekh Utsaimin, ternyata beliau belajar dari madhab Hambali. Belajarnya. Kemudian apa? Kemudian beliau mengikuti sunnah dan seterusnya. Yakni maksudnya mengikuti madhabnya para muhaditsin dan seterusnya. Jadi ala kulli hal tidak ada keharusan mengikuti madhab tertentu. Dan pada hakikatnya setiap orang mengikuti madhab gurunya ya. Demikian wallahu taala a'lam. Apa sudah isya belum ini? 2 menit lagi? Baik. Apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri majelis ini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.